kelompok 1 pada mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini kami akan membahas mengenai perkreditan dan pembiayaan. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila dengan NIM 191249. Kemudian yang selanjutnya ada Fitria Ayu Rosita dengan NIM 201002. Kemudian yang selanjutnya ada Windy Dwi Aprilianti dengan NIM 201013, dan anggota yang terakhir yaitu Aura Rifanya Maharani dengan NIM 201017. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai perkreditan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perkreditan. Sebelumnya, istilah kredit ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kredon, yang memiliki arti kepercayaan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98, dituliskan bahwasannya kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi perkreditan ini adalah suatu penyediaan uang atau dipersamakan dengannya yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur, atau pihak kreditur ini bisa dari bank, perusahaan, atau perorangan, nah dengan pihak debitur atau si peminjam ini, yang mewajibkan pihak debitur ini untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya ini kepada pihak kreditur atau pemberi pinjaman diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan selama kredit tersebut berlangsung. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan perkreditan. Jadi ada beberapa tujuan dari perkreditan. Yang pertama yaitu keuntungan atau profitability, yang artinya bank memberikan jasa dalam bentuk kredit dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu keamanan atau safety, yang mana artinya prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Kemudian untuk tujuan perkreditan yang terakhir yaitu sebagai agen pembangun atau agen of development. Nah, untuk tujuan yang terakhir ini adalah tujuan bagi bank pemerintah, yang mana terdapat beberapa manfaat pada tujuan perkreditan bagi bank pemerintah. Yang pertama yaitu turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan dapat memperluas usahanya di masa yang akan datang. Nah, jadi tujuan utama pada perkreditan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Slide selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum perkreditan. Di sini terdapat beberapa dasar hukum perkreditan. Yang pertama yaitu kontrak kredit, yang mana kontrak kredit ini merupakan perjanjian tertulis yang isinya telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak bank atau kreditur, sehingga pihak nasabah bank atau debitur ini harus menerima isi perjanjian tersebut tanpa hak untuk melakukan negosiasi kembali. Nah, perjanjian ini biasanya disebut juga dengan perjanjian baku dalam pemberian kredit. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu undang-undang, terutama undang-undang perbankan dan undang-undang tentang jaminan hutang, termasuk undang-undang hak tanggungan. Nah, kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu untuk dasar hukum yang keempat yaitu mengenai jurisprudensi tentang perkreditan, yang mana jurisprudensi ini adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
Lalu untuk dasar hukum perkreditan yang terakhir yaitu mengenai kebiasaan, yang mana terutama kebiasaan tentang perbankan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Fitria. Dipersilakan. Saya Fitria Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perkreditan dan pembiayaan yang terbagi ke dalam 9 prinsip, yaitu yang pertama tentang prinsip kepercayaan. Karena kredit berarti kepercayaan, maka hal pemberian kredit haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan dana tersebut. Prinsip yang kedua yaitu tentang prinsip kehati-hatian. Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit atau pembiayaan haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip sinkronisasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman atau pembiayaan dengan aset dari debitur. Misalnya, jangan diberikan kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk keperluan investasi yang sifatnya jangka panjang. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesamaan valuta. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit atau pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari. Untuk prinsip yang kelima, yaitu prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip yang keenam yaitu prinsip perbandingan antara pinjaman dengan aset. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan aset haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip 5C yang terdiri dari kepribadian, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan agunan. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip 5P yang terdiri dari yang pertama yaitu party, yaitu artinya para pihak haruslah dapat dipercaya. Yang kedua yaitu tentang purpose, yaitu tentang tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis. Yang ketiga payment, artinya kemampuan bayar dari debitur haruslah baik. Yang keempat tentang profitability, yaitu artinya perolehan laba dari debitur haruslah baik. Dan yang terakhir protection, adanya perlindungan yang baik bagi kredit atau pembiayaan tersebut. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip 3R. Yang dimaksudkan di sini yaitu terdiri dari yang pertama return, hasil yang diperoleh debitur haruslah baik. Yang kedua repayment, artinya kemampuan bayar dari debitur haruslah baik. Yang ketiga risk bearing ability, artinya kemampuan menahan risiko dari debitur haruslah baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang teori hukum tentang tanggung jawab kreditur. Prinsip kenalah debitur oleh kreditur juga merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam hukum perkreditan dan pembiayaan. Prinsip ini juga mengharuskan sampai batas-batas tertentu kreditur mengawasi penggunaan dana oleh debitur. Batas-batas tertentu tersebut didasari kepada beberapa teori hukum tentang tanggung jawab kreditur yang terdiri dari 5 teori. Yang pertama, teori instrumentalis. Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur ikut campur ke dalam perusahaan debitur sebegitu jauh sehingga debitur hanyalah seperti alat bagi kreditur. Yang kedua yaitu teori keagenan.
Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur mempunyai kekuasaan pengontrol yang cukup besar terhadap debitur, sehingga debitur hanyalah seperti agen dari kreditur. Yang ketiga yaitu teori kemitraan de facto. Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur ikut campur ke dalam bisnis debitur sedemikian rupa sehingga terjadi kemitraan antara kreditur dengan debitur, meskipun kemitraan tersebut tidak pernah diungkapkan secara eksplisit. Jadi, terjadinya kemitraan hanya secara de facto saja. Kemitraan tersebut dapat dilihat indikasinya misalnya dalam hal adanya kerjasama profit sharing atau adanya kesediaan menanggung kerugian secara bersama-sama, saling ikut campur dalam bisnis satu sama lain, dan lain-lain. Yang keempat yaitu teori perbuatan melawan hukum. Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala pada kreditur terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak yang lain. Teori yang terakhir yaitu tentang teori itikat baik. Menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur melakukan tindakan tidak dengan itikat baik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perjanjian kredit. Di sini menjelaskan tentang bagaimana hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Maka secara yuridis, perjanjian kredit dapat dilihat dari dua segi pandang, yaitu yang pertama, perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis, dan yang kedua yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena itu, yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian. Tentunya ditambah dengan klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai. Maka di samping terhadapnya berlaku ketentuan umum tentang perjanjian, berlaku juga ketentuan KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis. Hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam pakai biasa, di mana yang harus dikembalikan oleh debiturnya adalah fisik dari benda yang dipinjam. Misalnya, pinjam mobil, maka yang dikembalikan adalah mobil yang dipakai tersebut. Sementara dalam perjanjian pinjam pakai habis yang dikembalikan adalah nilai dari benda yang dipinjam pakai tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang jaminan kredit. Jaminan kredit merupakan keyakinan bank atas kemampuan dan keanggupan kepada nasabah debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya sesuai perjanjian. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak kreditor cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur untuk agar pembayarannya hutangnya itu nanti bisa menjadi aman. Hak jaminan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak jaminan konvensional dan juga hak jaminan non-konvensional. Jaminan konvensional adalah jaminan kredit yang sudah lama dikenal di Indonesia, baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun yang belum diatur. Contohnya itu seperti hak tanggungan, hipotek, kredit verban, gadai, dan fidusia. Sedangkan jaminan non-konvensional itu merupakan jaminan kredit yang keberadaannya dalam sistem hukum bisa dikenal tergolong baru. Contohnya itu seperti pengalihan hak tagih debitur, pengalihan hak tagih asuransi, dan kuasa menjual dan jaminan untuk menutupi kekurangan biaya. Materi selanjutnya yaitu penanganan kredit bermasalah. Kredit bermasalah sendiri yaitu suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar seluruh kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan yang menimbulkan risiko di kemudian hari bagi perusahaan pembiayaan.
Nah, untuk menyelesaikan kredit bermasalah sendiri, terdapat beberapa penyelesaian. Yang pertama ada dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada debitur. Yang kedua, memperhatikan ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan dan prosedur lainnya. Yang ketiga, bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penanganan kredit bermasalah. Dan yang terakhir yaitu penanganan tidak lanjut di internal bank serta disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank. Bab selanjutnya yaitu ada dari pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan suatu penyediaan uang yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya, yaitu ada dari bank, perusahaan, ataupun perseorangan dengan pihak debitur, yaitu penerima pembiayaan. Dalam hal pembiayaan kepada debitur ini, di samping debitur sebagai subjek pembiayaan, subjek yang memberikan pembiayaan ada dari pihak lembaga pembiayaan, yang kedua ada dari bank, yang ketiga ada dari perusahaan swasta, dan yang terakhir ada dari masyarakat. Kemudian ada dasar hukum pembiayaan. Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrak pembiayaan merupakan suatu perjanjian tertulis antara pihak debitur dengan pihak kreditur yang mengikat secara hukum. Yang kedua ada undang-undang, terutama undang-undang tentang jaminan hutang. Hal ini juga termasuk undang-undang tentang hak tanggungan. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya keputusan presiden, peraturan presiden, keputusan menteri keuangan, dan lain-lain. Yang keempat ada jurisprudensi tentang pembiayaan. Jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama. Yang kelima ada kebiasaan, termasuk kebiasaan perbankan dan pembiayaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis melainkan secara turun-temurun. Menurut Prakoso dalam kurung 2017, apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawabannya, maka barulah mencari dari hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Dalam hal pembiayaan kepada debitur, di samping debitur sebagai subjek pembiayaan, subjek yang memberikan pembiayaan adalah sebagai berikut. Pihak lembaga pembiayaan, bank, perusahaan swasta, serta masyarakat. Selanjutnya adalah model pembiayaan. Terdapat banyak model pembiayaan selain kredit. Di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan. Terdapat beberapa lembaga pembiayaan di Indonesia. Di antaranya 1. Sewa guna usaha atau leasing. Merupakan suatu kegiatan pembiayaan melalui penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 2. Anjak piutang. Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral atau jaminan dengan melakukan pembelian piutang perusahaan. 3. Modal ventura. Suatu pembiayaan berupa investasi oleh perusahaan investor dalam penyertaan modal ke perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada model pembiayaan lewat pendanaan langsung. Merupakan proses penjualan efek atau surat berharga dalam suatu pinjaman berjangka panjang, di mana efek tersebut dijual secara langsung tanpa melalui pasar modal, pasar saham, ataupun pasar uang, dan tidak melalui penawaran umum. Yang ketiga ada model penawaran lewat pasar modal, yaitu pembiayaan dengan penawaran saham melalui pasar modal oleh perusahaan terbuka. Yang keempat ada
model pembiayaan lewat pasar uang. Pasar yang merupakan pasar finansial di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan oleh para pelaku pasar uang. Yang kelima, ada model pembiayaan proyek. Merupakan suatu pinjaman dalam bentuk kredit sindikasi yang mana dana dari kredit tersebut digunakan untuk membangun proyek dari debitur. Yang keenam, ada model pembiayaan dagang dan ekspor impor. Model pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai perdagangan termasuk juga membiayai perdagangan dengan melalui ekspor impor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.